dari kelas 4 SDIT Negeri Balikpapan ingin membawakan cerita yang berjudul Asal-usul Danau Lipan. Nah, teman-teman di sini ada tahu nggak di mana letak Danau Lipan itu? Ya, benar sekali teman-teman, hebat. Danau Lipan itu terletak di Muara Kaman, Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Uniknya, meskipun namanya danau, tetapi ia tidak terlihat seperti danau pada umumnya loh teman-teman, tetapi terlihat seperti padang yang amat luas. Nah, teman-teman pasti penasaran kan kenapa ia terlihat seperti padang yang amat luas? Yuk simak cerita berikut. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang hidupnya amat makmur. Kemakmuran tersebut ditandakan oleh adanya sumur yang tidak pernah kering dan juga deras loh. Sumur itu diberi nama Sumur Air Brani oleh warga sekitar. Dan kerajaan itu juga mempunyai putri yang amat cantik jelita. Putri itu bernama Putri Aji Berdarah Putih. Karena kulitnya yang amat putih, ia dijuluki Putri Aji Berdarah Putih. Selain putih dan cantik, Putri Aji Berdarah Putih juga memiliki sifat yang adil, sopan, baik hati, dan juga dermawan. Nah, teman-teman, Putri Aji Berdarah Putih mempunyai kebiasaan untuk mempunyai sirih loh. Banyak pangeran dan raja yang ingin meminang Putri Aji Berdarah Putih, tetapi tidak ada satu pun diterima olehnya. Alkisah penolakan raja dan pangeran oleh Putri Aji Berdarah Putih pun terdengar oleh kuping Raja Cina. Raja Cina pun merasa penasaran dan dia berniat untuk meminang Putri Aji Berdarah Putih. Ia mempersiapkan segala barang untuk ia hadapkan kepada Putri Aji Berdarah Putih dengan harapan Putri Aji Berdarah Putih mau menerima pinangan Raja Cina. Setelah itu Raja Cina pun berangkat ke kerajaan Putri Aji Berdarah Putih bersama pasukan-pasukannya menaiki kapal. Setelah sampai, ia disambut ramah oleh Putri Aji Berdarah Putih. Ia dijamu banyak makanan oleh Putri Aji Berdarah Putih. Tetapi ia tidak mengetahui jika ia sedang diuji oleh Putri Aji Berdarah Putih. Raja Cina makan. Teman-teman tahu nggak gimana Raja Cina itu makan? Menjijikkan teman-teman. Ia makan tidak menggunakan tangan, tetapi langsung dengan menyesapnya. Melihat tingkah laku makan Raja Cina, Putri Aji Berdarah Putih pun merasa jijik dan tidak mempunyai selera makan lagi. Seusai makan, Raja Cina pun mengutarakan maksud kedatangannya ke kerajaan Putri Aji Berdarah Putih. Mohon maaf Raja Cina, tetapi sepertinya kau bukanlah jodoh yang tepat untukku, karena cara makanmu saja bukan seperti cara makan manusia yang sedang makan, tetapi cara makan hewan buas yang sedang makan. Mendengar jawaban Putri Aji Berdarah Putih, Raja Cina pun merasa geram dan marah. Ia menyuruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Putri Aji Berdarah Putih. Perperangan antara kerajaan Putri Aji Berdarah Putih dan kerajaan Raja Cina pun terjadi. Pasukan Raja Cina sangat kuat. Banyak pasukan Putri Aji Berdarah Putih yang berguguran. Melihat keadaan tersebut, Putri Aji Berdarah Putih sangat khawatir. Putri Aji Berdarah Putih langsung berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jika memang benar Kau memberikan aku
kekuatan, tolong jadikanlah sepah-sepah daun sirih yang aku makan ini menjadi lipan raksasa yang akan menyerang habis Raja Cina dan juga pasukannya. Setelah berdoa, Putri Aji berdarah putih pun membuang sepah-sepah daun sirih yang telah ia makan di area pertempuran. Setelah itu, sepah-sepah daun sirih yang tadi dibuang oleh Putri Aji berdarah putih pun menjadi ribuan lipat raksasa yang menyerang habis pasukan Raja Cina. Raja Cina pun bermaksud untuk melarikan diri menggunakan kapalnya, tetapi ribuan lipat raksasa itu membalikan kapal Raja Cina sehingga Raja Cina pun tenggelam dan tewas. Tempat ketewasan Raja Cina pun berubah menjadi sebuah padang yang luas. Uniknya lagi teman-teman, ribuan lipat raksasa dan Putri Aji berdarah putih pun menghilang secara gaib bersamaan dengan sumur air berani. Nah teman-teman, pesan moral yang ada di cerita tersebut ialah jika kita kelak menjadi seorang pemimpin, kita harus adil, harus mementingkan kepentingan orang lain, harus rela berkorban demi orang lain, dan kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Nah teman-teman, semoga cerita yang saya sampaikan tadi bisa membuat kalian semua teman-teman bisa sadar ya teman-teman, jika kalian telah menjadi seorang pemimpin, bisa bersikap adil dan juga rela berkorban untuk orang lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.